dalam Yesus. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan pagi hari yang indah ini, setelah tadi kita menikmati hadirat Tuhan bersama-sama, menaikkan pujian, penyembahan, serta kemuliaan bagi Raja kita, Juru Selamat kita, Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Tiba saatnya pada pagi hari ini saudara, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa pada pagi hari ini saudaraku, ada satu berkat khusus yang akan Tuhan beri dalam kehidupan kita, berupa berkat rohani, yaitu pesan-pesan Tuhan bagi kita orang-orang yang percaya yang hidup pada akhir zaman ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan saudara, saya mengajak kepada kita semuanya untuk kita mengawali program ini di dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami menaikkan pujian ucapan syukur kami, dan seraya dengan itu kami mau buka hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkannya di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita saudaraku yang terkasih. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-15. Ayat yang menjadi perenungan kita pada saat ini saudara, ini merupakan kelanjutan dari renungan kita di hari-hari yang kemarin. Nah, firman Tuhan berkata begini. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah saudaraku yang terkasih, ayat 15 ini di dalam pasal 24 kitab Injil Matius, ini ada di dalam sebuah perikop siksaan yang berat dan Mesias palsu. Nah, di sana firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Nah, firman Tuhan menuliskan dengan sangat jelas mengenai pembinasa keji. Nah, kita sebagai orang yang percaya, yang selalu membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita perhatikan dengan seksama tentang pembinasa keji tersebut.
Siapakah yang Alkitab maksud tentang pembinasa keji? Nah, kalau kita melihat juga saudaraku, di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-14, mohon maaf, kitab Markus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-14. Sekali lagi, kitab Markus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-14 berkata hal yang sama juga. Firman Tuhan bilang begini, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca, yaitu kita sebagai orang yang percaya, hendaklah memperhatikannya. Nah, saya melihat saudaraku, ayat-ayat yang lain menerangkan tentang pembinasa keji ini. Mari kita mundur sebentar saudaraku, kita melihat di dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-9. Kitab Daniel pasalnya yang ke-9, dari ayatnya yang pertama saudara sampai kepada ayatnya yang ke-27. Di sana menjelaskan tentang Daniel berdoa, dan di dalam doanya Daniel mengalami satu pengalaman spiritual di mana Tuhan membukakannya kepada Daniel, yaitu sebuah kebenaran tentang apa yang terjadi pada akhir zaman nanti. Nah, di dalam ayatnya yang ke-20 saudaraku sampai kepada ayatnya yang ke-27, di sana bercerita tentang 70 kali 7 masa. Nah, saya tidak membahas ini secara khusus karena ini adalah sebuah topik sendiri. Di perenungan berikutnya saya akan membahas ini. Tetapi di dalam perikop tentang 70 kali 7 masa, Daniel berkata begini, di dalam penglihatannya dia melihat ayatnya ke-27, Tuhan membukakan. Dan firman Tuhan bilang begini, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian, coba lihat saudara, akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang tetap ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi di dalam pengalaman spiritual yang dialami oleh Daniel saudara, Tuhan membukakan tentang 70 kali 7 masa, di mana di dalamnya firman Tuhan datang kepada Daniel tentang seorang pribadi yang akan datang. Firman Tuhan berkata, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Coba lihat saudara, saya percaya ini adalah satu pribadi yang akan muncul pada akhir zaman nanti. Kita lihat ayat berikutnya saudara. Kita buka kitab Daniel pasalnya yang ke-11. Kitab Daniel pasalnya yang ke-11, ayatnya yang kedua sampai kepada ayatnya yang ke-45. Nah, di sana perikopnya tentang raja negeri utara dan raja negeri selatan, di mana kedua raja ini akan berantam, akan berperang. Dan di dalam perikop ini saudara, khususnya di dalam ayatnya yang ke-31, firman Tuhan bilang begini, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Ayat 32 bilang begini, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi akan muncul di dalam ayatnya ke-31 berkata, menjelaskan yang akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, dan menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Nah, saya percaya ini adalah satu pribadi juga.
yang akan datang kelak nanti pada akhir zaman. Dan firman Tuhan di dalam ayatnya ke-32 berkata bahwa ia akan berlaku fasik. Artinya begini, perbuatannya adalah perbuatan yang merupakan kekejian di hadapan Tuhan, perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, sebuah perbuatan dosa yang jijik di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa ia akan membujuk sampai murtad dengan kata-kata licin. Orang-orang percaya akan dibujuk, umat-umat Tuhan akan dibujuk. Tetapi firman Tuhan berkata, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Satu keputusan, satu kehidupan yang tidak tergoyahkan dari orang-orang yang percaya, yang mengenal Allah secara pribadi, tidak akan mudah dirayu, digoda, dibujuk oleh rayuan sang pembinasa keji ini. Amin, saudara. Bagaimana cara umat Allah mengenal Allahnya? Tidak ada lain melalui kebenaran firman Tuhan. Kita buka referensi ayat lain lagi, saudara. Sudah mulai kelihatan jelas siapa yang firman Tuhan maksud tentang pembinasa keji ini. Kita buka kitab 2 Tesalonika. Kitab 2 Tesalonika, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang ke-12. Ayat kuncinya itu ada di dalam ayatnya yang ke-9. Kita baca dari ayat yang pertama deh, saudara. Di sana firman Tuhan menuliskan tentang kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, kata firman Tuhan, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ayat 3 bilang begini, janganlah kamu memberi diri disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah, mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidak kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu bahwa apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ayat 7 bilang begini, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Ayat 8 bilang begini, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ayat 9 bilang begini, saudara, ini ayat kuncinya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Ayat 10 bilang begini, dengan rupa-rupa tipu daya yang jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka telah tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Ayat 9 dengan jelas berkata bahwa kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Jadi ada satu pribadi, seorang tokoh yang akan muncul nantinya, yang disebut sebagai pembinasa keji, yang disebut sebagai si pendurhaka. Dialah yang akan berkuasa nantinya. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan
memusnahkannya, saudara. Nah, ciri-ciri si pendurhaka ini, saudara, ia dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, mujizat-mujizat, kesembuhan-kesembuhan. Tetapi mujizat yang dilakukannya itu adalah mujizat palsu. Perbuatan ajaib, kesembuhan ajaib yang dilakukannya itu adalah sebuah kepalsuan ataupun kamuflase. Satu sosok yang akan datang nantinya. Mulai jelas, dan satu referensi lagi saya ingin bagikan kepada kita, dan kita akan sampai kepada kesimpulan apa ataupun siapa yang Alkitab maksud sebagai pembinasa keji. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-13. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang ke-18. Nah, di sana kita melihat bahwa firman Tuhan itu terbagi menjadi dua bagian. Ayat pertama sampai kepada ayatnya yang ke-10. Di sana firman Tuhan menjelaskan tentang seekor binatang yang keluar dari dalam laut. Nah, firman Tuhan bilang begini. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujatan. Ayat 2 bilang begini. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan, taktanya dan kekuasaannya yang besar. Ayat 3 bilang begini. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Ini sangat relevan ataupun sangat sejalan terhubung dengan kitab 2 Tesalonika tadi yang kita baca, saudaraku, di dalam pasal 2 ayatnya pertama sampai kepada ayatnya yang ke-12. Dan di dalam ayatnya yang ke-11, saudara, pasal ke-13 kitab Wahyu sampai kepada ayatnya yang ke-18, firman Tuhan menjelaskan pun juga ada seekor binatang yang keluar dari dalam bumi. Jadi di Pulau Patmos, saudara, Rasul Yohanes itu di dalam pengasingannya Tuhan buka sebuah vision, sebuah penglihatan akan apa yang akan terjadi pada akhir zaman nanti. Salah satunya yaitu tentang binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan firman Tuhan merinci ciri-ciri ataupun tanda dari binatang ini, saudara. Dan dari ayat ke ayat, di dalam perikop yang berbeda, di dalam konteks yang berbeda, di dalam waktu yang berbeda, Tuhan menyatakan firman-Nya kepada hamba-hambanya dengan kepribadian yang berbeda. Tetapi pesannya satu, yaitu akan datangnya seorang pembinasa keji. Siapakah dia, saudara? Kitab 1 Yohanes menjelaskan, dialah antikris. Memang kalau kita melihat dalam Alkitab, terlebih khusus di dalam kitab Yohanes, saudara, kita buka kitab 1 Yohanes. Kitab 1 Yohanes pasalnya yang kedua itu ayatnya yang ke-18 sampai kepada ayatnya yang ke-27, dan tentang roh antikristus di dalam pasalnya yang keempat ayatnya pertama sampai kepada ayatnya yang ke-6. Ini menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama, secara konteks historis, ini menjelaskan tentang satu golongan yang menentang dan tidak percaya tentang ketuhanan Kristus, yaitu kelompok yang menamakan dirinya Gnostisisme. Ini ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, saudara. Ini ajaran sesat, ini adalah bidat yang mesti kita jauhi. Tetapi selain secara historis ini menjelaskan tentang ajaran sesat, yaitu Gnostisisme, yang kedua, antikris ini berbicara tentang seorang tokoh yang akan muncul pada akhir zaman nanti. Dialah antikris. Firman Tuhan ini sangat mengandung nilai profetik yang mendalam tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudaraku, sebagai orang yang percaya, kita mesti bergaul banyak dengan kebenaran firman Tuhan supaya begini, supaya kita bisa melihat
setiap tanda-tanda zaman yang akan muncul pada akhir zaman ini, supaya begini, kita selalu dan tetap berjaga-jaga di dalam kehidupan kita, sehingga begini, kita selalu ada di dalam perkenanan Tuhan. Dan ketika dia datang kedua kali, dia akan menjemput kita, dan kita termasuk orang yang termasuk bilangan yang akan masuk ke dalam pengangkatan nanti. Kita bukan orang-orang yang ditinggalkan dan mengalami masa penganiayaan antikris, tetapi kita termasuk golongan orang yang akan diangkat bersama-sama dengan dia, menikmati persekutuan yang indah di dalam kerajaannya yang kekal, yaitu kerajaan sorga. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati setiap orang yang percaya menyaksikan program ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.